Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlunya kias dalam menetapkan hukum Islam. Kita bahas pada hari ini tentang kias aulawi. Apa itu kias aulawi? Aulawi itu artinya lebih-lebih lagi. Aula. Misalnya, bolehkah memukul orang tua? Menendang orang tua boleh atau tidak? Karena ayat Al-Quran tidak ada mengatakan diharamkan kamu menendang orang tua, memukul orang tua, mencampakkan orang tua. Tidak ada ayat Al-Quran begitu. Ayat Al-Quran hanyalah mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan cis, mengatakan uff kepada orang tua. Jelas nahinya itu. La taqul, jangan sekali-kali. Al-aslu fin nahi litahrim. Asal dari larangan itu adalah haram. Haramlah hukumnya mengatakan cis, mengatakan uff kepada kedua orang tua. Tapi dilarang meninjukannya tidak ada. Nah, bagaimana itu? Nah, dipakailah namanya kias aulawi. Nah, kias aulawi ini lebih-lebih lagi. Jadi sedangkan mengatakan cis, uff saja haram, apalagi atau lebih-lebih lagi memukulnya. Nah, itu namanya kias aulawi. Nah, kalau masalah halal haram, umpamanya contohnya langsung, bukan umpama lagi, langsung memang itu hidung anjing itu kalau nempel di bejana kita harus disamak 7 kali, 1 kali dengan air bercampur tanah. Nah, disama atau kita dijilat oleh anjing itu karena air liurnya itu bernajis. Nah, bagaimana daging anjing? Tak disebutkan. Apakah kias aulawi? Sedangkan jilatannya saja, sedangkan basah hidungnya saja harus disamak, saking haramnya. Lebih-lebih lagi dagingnya, lebih-lebih dagingnya lagi. Apakah mengandung rabies atau tidak? Itu jelas haram. Sedangkan air liurnya, ingusnya, dagingnya saja haram, apalagi atau lebih-lebih lagi dagingnya haram dimakan. Nah, itu namanya kias aulawi tentang halal dan haram. Masya Allah. Kalau kias aulawinya itu pada kehidupan sehari-hari, masalah memukul orang tua itu tadi tidak ada ayat Al-Quran dan hadis mengatakan janganlah kamu tendang orang tuamu, tidak ada. Nah, pakailah ayat Al-Quran fala taqul lahuma uffin. Sedangkan mengatakan uff, mengatakan saja kepada orang tua sedangkan haram, apalagi lebih-lebih lagi menendangnya, mencampakkannya. Masya Allah. Kias apa namanya? Kias aulawi, lebih-lebih lagi. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, karena baru-baru ini ada orang Islam yang berpola pikir orientalis. Wanita, dia tidak pakai jilbab. Katanya saya ini seorang muslimah, dan bukan hanya sekedar muslimah, saya belajar tentang Islam. Tidak ada di seluruh Al-Quran itu menyatakan bahwa daging anjing itu haram. Hadis juga tidak mengatakan daging anjing itu haram. Kenapa orang sekarang mengharamkannya? Ternyata dia tidak pernah belajar usul fikih. Tak mengerti dia apa itu kias aulawi, apa itu kias musawi, apa itu kias
adna, kias a'la, kias khafi, apa itu kias jali. Dia tidak tahu sama sekali. Akibat ketidaktahuannya itu, dia mengambil keputusan yang salah dan menyesatkan. Masya Allah. Akibat ketidaktahuannya itu, tentulah dia menjadi salah. Dan cuma dia ini berani mengambil keputusan dari ilmunya yang dangkal itu. Mana bisa mengambil hukum fikih kalau sudah berkembang, sudah begitu halusnya? Mana bisa belajar hukum fikih tanpa usul fikih? Tidak bisa. Hukum halal haram itu dipelajari harus melalui ilmu usul fikih, harus melalui belajar ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini apa? Sastra Arab. Kok belajar Al-Quran pakai sastra Arab? Iya, karena Al-Quran itu sastranya sangat tinggi. Tidak bisa dibaca seperti membaca koran. Gaya sastranya Al-Quran itu sangat tinggi. Jadi kalau tidak kita baca, tidak pelajari ilmu balaghah, kita salah mengambil keputusan. Kita harus ikhtiyat. Jadi imam yang 4 itu dia sangat ikhtiyat. Ikhtiyatun artinya sangat hati-hati. Hati-hati di dalam memutuskan perkara, memutuskan hukum. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti kita sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.